A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azkal anami Muhammadinil Mustafa wa aliyyinil murtada wa alihimal atharin nujaba wal la'nud daimu ala a'daihim munkiri haqqihim adh-dhalimina lahum la'nan la yanqadi abada. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Di ayat yang telah saya baca di atas, Allah menjelaskan yang mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan dan diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti sebagaimana ditetapkan dan diwajibkan pula bagi orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Singkatnya, kita jika ingin membahas ayat ini dengan detail pasti membutuhkan waktu yang panjang. Namun di sini saya akan sedikit membahas tentang la'allakum tattaqun, agar kalian atau agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana singkatnya kita bisa mengambil kesimpulan salah satu tujuan dan goal dari ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Yang mana jika kita berbicara tentang takwa, bertakwa kepada Allah, kita berbicara tentang bekal. Karena di Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang takwa juga, maka kita pun berbicara tentang derajat atau kemuliaan manusia, yang mana di Al-Quran juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka berbicara tentang takwa, kita berbicara tentang bekal yang kita butuhkan. Dan kita juga berbicara tentang derajat yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin banyak bekal yang kita gunakan dan semakin baik bekal itu kita rawat, yaitu ketakwaan kepada Allah, dan kita jaga bekal itu, maka kita akan memiliki kedudukan yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbicara tentang takwa, ketika kita mencari tentang apa itu arti bertakwa kepada Allah, mungkin hal yang sering kita dengar bahwa bertakwa adalah ketika kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau ketika kita taat kepada seluruh syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana seseorang bisa untuk akhirnya memupuk dan menanam tentang memiliki karakter dan kesadaran untuk selalu taat kepada Allah, memiliki kesadaran untuk selalu menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, memiliki kesadaran untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang akhirnya bisa memiliki kesadaran hal tersebut? Yang mana jika kita ingin menjalani seluruh yang diperintahkan olehnya dan kita ingin menjauhi juga seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat utama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal sang pemberi perintah dan sang pemberi larangan atau sang pencegah terhadap hal-hal kemungkaran itu.
Walaupun pada dasarnya ketika kita berbicara tentang menuruti, taat kepada perintah Allah, menjauhi dan mencegah diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu bukan dalam rangka kepentingan Tuhan. Karena hal yang kita lakukan itu ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita mendidik diri kita dan menjaga diri kita, mengontrol diri kita untuk kita selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arahan-arahan, perintah-perintah, syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seakan-akan Tuhan memberikan contoh bagaimana Anda bisa selamat dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan ini dan Anda bisa bahagia di akhirat kelak. Bagaimana Anda bisa berhasil dalam menjalani fase-fase dalam kehidupan ini. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aturan, seluruh syariat yang diberikan bukan dalam rangka untuk kepentingannya semata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki dan tidak mengambil keuntungan dan tidak butuh terhadap ketaatan kita, namun kitalah yang butuh kepada ketaatan itu. Kembali lagi, maka syarat utama adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang ma'rifatullah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam pernah mengatakan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka bisa kita katakan salah satu fase utama atau hal utama yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Bagaimana kita tahu siapa diri kita. Bagaimana kita faham siapa diri kita. Bagaimana kita mengerti sebenarnya apa yang kita miliki ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, melalui apa yang ada di dalam sistem pencernaan dan beraneka macam hal-hal yang luar biasa yang ada pada diri kita ini, itu dari siapa? Karena pada dasarnya ketika kita melihat dalam diri kita, kita berusaha jujur pada diri kita akan kehilangan diri kita. Kita tidak akan menemukan di mana letak diri kita. Karena pada dasarnya tidak ada satupun, tidak ada sebiji zarrah pun yang ada dalam tubuh kita ini yang benar-benar murni milik kita. Kita tidak memiliki sama sekali diri kita. Oleh karenanya, kenapa mengenal Tuhan itu bisa dimulai dengan kita mengenal diri kita? Karena pada dasarnya ketika kita melihat diri kita akan kehilangan diri kita tidak akan menemukan diri kita, karena sama sekali tidak ada yang kita miliki dalam diri kita. Dan kita akan menyadari bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini murni sesuatu yang diberikan oleh Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita menyebutnya, Tuhankah, Allahkah, God atau siapa atau bahasa apapun yang kita gunakan, intinya kita akan menemukan bahwa diri kita adalah murni pemberian dan ada Sang Pemberi yang benar-benar memberi dan mendesain tubuh kita sedemikian rupa baiknya dan istimewanya. Oleh karenanya, tahu diri adalah syarat utama untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri kita benar-benar paham bahwa diri kita ini adalah pemberian. Dan apapun yang akhirnya menjadi perintah, menjadi larangan, menjadi undang-undang yang diberikan oleh Allah, yang mana niat utamanya adalah, tujuan utamanya adalah untuk keselamatan kita, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan Allah, atau bukan karena Allah butuh terhadap ibadah kita, kita bisa melakukannya ketika kita mengenal diri kita. Maka bisa kita katakan, kita sederhanakan, apa sih bertakwa itu? Apa sih tujuan yang akhirnya berusaha kita gapai selama kita menjalani ibadah-ibadah di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, adalah agar kita bisa tahu diri, agar kita bisa sadar diri. Sebagai contoh, mungkin kita bisa membahas ini dengan sangat panjang, tapi sebagai contoh hal sederhana, ketika kita menahan makan dan minum, kita mungkin merasakan lapar, kita merasakan haus, yang mana akhirnya kita bisa menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita sangat membutuhkan terhadap hal lain.
Dan paling utama, kita sangat butuh kepada Tuhan kita. Dengan menjalani ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, mungkin kita merasakan adanya perubahan dalam diri kita, adanya hal yang mungkin lama hilang di bulan-bulan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Kita jauh dari ibadah-ibadah itu, dan ketika masuk bulan suci Ramadan kita berusaha serajin mungkin untuk menjalani itu, kita akan melihat bagian diri kita yang mungkin biasanya hilang. Hal-hal yang kita butuhkan yang mungkin di hari-hari lain, di bulan-bulan lain tak kita lakukan. Maka bertakwa kepada Allah adalah ketika kita mengenal dan tahu pada diri kita. Kita tahu diri, kita faham akan diri kita. Kita kenal dan faham di mana posisi kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Yang mana mungkin jika kita ibaratkan, kita adalah seseorang yang mungkin diberi, sebagai contoh kita diberi uang 10 juta oleh seseorang. Dan kita menerima itu. Lalu orang tersebut meminta kepada kita untuk menyisihkan 100.000, barang 100.000 dari uang yang diberikan pada kita itu untuk diberikan kepada yayasan atau panti asuhan tertentu. Yang mana amal itu pun kebaikannya akan kembali untuk kita. Namun kita enggan melakukan hal itu. Walau padahal seseorang ini telah memberikan nominal sebesar 10 juta rupiah sebagai contoh, lalu kita diminta untuk menyedekahkan barang 100.000 dari uang yang diberikan itu untuk yayasan tertentu atau yatim atau panti asuhan tertentu, yang mana amal itu juga akan kembali pada kita, kita merasa enggan untuk melakukannya. Maka ketika kita enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita adalah orang yang diberikan nominal 10 juta itu, walaupun ketika kita mau lebih sadar dan kita lihat lagi, jauh lebih besar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun untuk barang tidak sampai 10% dari nominal yang ada, kita diminta untuk menyedekahkannya, yang mana itu juga kebaikan untuk kita enggan dan kita menolak untuk melakukannya. Oleh karenanya, bulan suci Ramadan adalah momen yang luar biasa untuk kita lebih mengenal diri kita lagi, untuk kita lebih paham diri kita, untuk kita lebih menyadari posisi diri kita, yang mana tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa adalah ketika kita benar-benar sadar di mana posisi kita, siapa diri kita, dan apa yang perlu kita lakukan. Syahrukum mubarak, taqabbalallahu a'malakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.